memajukan bangsa. Ya, kembali berdiskusi bersama beraksi untuk infrastruktur yang lebih inovasi. Simak tuh talk show, tempat berbagi bersama kita ciptakan solusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi. Menyenangkan sekali dapat kembali menyapa rekan-rekan semua pada kesempatan kali ini. Saya, Noviza Duarti, akan mengajak insan PUPR untuk menambah wawasan kita tentang tantangan penerapan teknologi RISA dalam pembangunan perumahan. Baik, insan PUPR mengawali pembicaraan kita, diketahui bahwa isu perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Mimpi memiliki rumah layak huni dihadapkan pada kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan serta kondisi geografis yang rawan bencana. Sebagai respon terhadap tantangan ini, teknologi rumah instan sederhana sehat atau RISA hadir sebagai solusi pembangunan rumah. Dengan menawarkan solusi pembangunan yang cepat, tahan gempa, dan hemat biaya, teknologi ini diusung oleh Kementerian PUPR melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman pada tahun 2004. Mengintip perjalanannya, penerapan teknologi RISA tentunya pasti menemui banyak tantangan di lapangan. Pada talk show kali ini, kita akan mengetahui bagaimana pengalaman yang dihadapi oleh pelaksana lapangan. Telah bergabung bersama kita dua orang narasumber yang sangat ahli untuk menjelaskan tema kita kali ini. Yang pertama, yaitu Perekayasa Ahli Muda Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya di Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR yang merupakan tim pengembang teknologi RISA, Bapak Dani Cahyadi STMT. Halo Pak, apa kabar Pak Dani? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Selamat datang di talk show kita. Izin saya membacakan kurikulum PT narasumber. Nama Dani Cahyadi STMT. Lahir di Bandung 1 April 1981, jabatan Perekayasa Ahli Muda Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Pendidikan formal S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Nasional Bandung di tahun 2003, kemudian S2 Magister Teknik Sipil di Universitas 11 Maret di tahun 2014. Riwayat jabatan 2016 sampai dengan 2019 sebagai peneliti Balai Litbang Perumahan Wilayah 1 Medan, Puslitbang Perumahan dan Permukiman. Kemudian di 2020 sampai dengan sekarang beliau sebagai Perekayasa Ahli Subdirektorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Cipta Karya Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan. Lalu narasumber berikutnya yaitu Bapak Rifi Firdaus Lustika STMT. Beliau merupakan PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II yang berpengalaman menggunakan teknologi pracetak sistem RISA di lapangan. Halo, Pak Rifi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang juga di talk show kita. Saya izin membacakan dulu kurikulum PT dari narasumber kita yang kedua. Nama Rifi Firdaus Lustika STMT, lahir di Tangerang, 13 September 1982. Jabatan PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, Direktorat Jenderal Perumahan. Pendidikan formal S1 Teknik Sipil Universitas Indonesia di tahun 2006, S2 Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia di tahun 2019. Riwayat jabatan 2019 Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Susun Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan. 2020 Koordinator Pengembangan Rumah Susun Pulau Jawa, Direktorat Rumah Susun, Direktorat Jenderal Perumahan. Kemudian di 2021 sampai dengan sekarang, PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pokok diskusi kita kali ini, rekan-rekan semua. Sebagai permulaan dan juga sebagai pengetahuan untuk generasi muda PUPR, mungkin Pak Dani sebagai bagian dari tim pengembangan teknologi RISA dapat menjelaskan yang pertama mungkin Pak, apa yang menjadi latar belakang RISA? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Iza. Kalau kita bicara RISA, ini kita tidak terlepas dari pembangunan perumahan gitu ya. Pembangunan perumahan ini kita dituntut untuk membangun rumah yang cepat. Dan salah satu solusinya adalah dengan pracetak. Gitu.
Nah, kenapa pracetak ini dikembangkan? Gitu ya? Karena kita tahu bahwa wilayah Indonesia itu adalah wilayah yang rawan gempa. Kita dilalui oleh 3 lempeng tektonik yang sangat rawan terhadap gempa bumi. Ya. Ring of fire ya? Ya, ring of fire gitu, Bu. Nah, yang kedua adalah fenomena kualitas rumah sederhana yang ada di Indonesia. Jadi pertama adalah terkait dengan teknis nih, di mana penulangan, mutu, dimensi itu kan tidak sesuai dengan apa yang sudah diterapkan dalam standar. Yang kedua terkait pelaksanaannya. Pelaksanaan komponen struktur itu banyak yang tidak sesuai standar, tidak sempurna gitu. Nah, ini sebagai jawabannya adalah ini kita harus membuat satu teknologi yang memang sudah terjamin kualitasnya, terutama dengan yang tahan gempa tadi. Begitu mungkin Bu, sebagai latar belakang kenapa RISA ini dibuat lah gitu ya, atau diinvensi gitu. Ya, terima kasih. Nah, kemudian komponen utama dari sistem RISA ini apa yang membuat dia berbeda dari metode konstruksi lainnya? Nah, untuk menjawab itu kita harus melihat RISA itu apa gitu ya. Nah, RISA itu adalah merupakan sistem struktur pracetak tadi. Pracetak beton untuk bangunan rumah sederhana. Yang dengan sistemnya bongkar pasang. Nah, ini yang berbeda dengan sistem konvensional nih gitu ya. Jadi RISA ini bisa dibongkar pasang atau knockdown. Dan komponennya adalah modular. Jadi modular ukurannya sudah sesuai dengan standar gitu ya. Dan dibuat secara fabrikasi tadi. Kenapa pracetak? Dan RISA ini adalah singkatan sebetulnya, Bu. Adalah Rumah Instan Sederhana Sehat. Jadi singkat dengan RISA. Jadi, dan RISA ini sudah punya paten, sudah punya merek dagang, dan sudah punya hak cipta gitu ya. Nah, terkait dengan pengembangannya ini, komponennya tadi ya, komponen RISA ini terdiri dari tiga komponen nih. Jadi ada kita sebutnya panel P1, P2, dan P3 gitu ya. Nah, ini bedanya apa nih panel P1, P2, P3 itu ya. Jadi kalau kita bicara RISA tadi adalah komponen struktur nih. Jadi dengan 3 panel tadi kita bisa, karena sistem knockdown, kita bisa membentuk satu modul itu menjadi komponen struktur RISA tadi. Jadi kalau kita bicara RISA adalah komponen strukturnya. Sedangkan untuk komponen yang lainnya itu bisa menggunakan komponen-komponen umum lah gitu, seperti dinding, atap, ampik, jendela dan sebagainya gitu ya. Nah, tadi untuk komponen P1 ini itu punya tadi ukurannya modular ya. Modularnya dengan panjang 1,2 meter. Dengan lebarnya adalah 30 cm dan tebalnya 10 cm. Nah, itu yang modular. Jadi kelipatan 1,2 lah gitu ya modularnya. Terus untuk yang P2-nya ini adalah sama 1,2 meter panjangnya, lebarnya 20 jadi lebih pendek, tebalnya sama 10 cm. Dan yang terakhir adalah panel P3. Nah, panel P3 itu adalah panel simpul. Jadi untuk menghubungkan antar komponen tadi P1 dan P2 dari hubungan dengan P3. Jadi dengan 3 panel itu kita bisa membentuk satu modul namanya. Jadi modul RISA gitu ya. Jadi itu yang membedakan dengan komponen konvensional gitu ya. Dan semua komponen tadi kita sambungkan dengan alat penyambung namanya penyambung mekanis. Nah, penyambung mekanis ini menggunakan plat, baut, dan ringnya tentu saja gitu ya. Tidak ada beberapa macam nanti bautnya yang kita hubungkan dengan panel-panel tadi sehingga membentuk satu modul tadi. Ya, oke. Berarti kata kuncinya mungkin penyederhanaan ya. Yang tadinya harusnya mungkin orang berpikir untuk mencari beberapa material begitu ya dalam satu komponen rumah, dan ini disederhanakan begitu ya menjadi hanya tiga komponen yang dalam jumlah tertentu begitu ya dia akan membentuk satu rumah. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Seberapa cepat proses konstruksi dengan menggunakan teknologi RISA dibanding dengan konvensional? Nah, kalau bicara kecepatan, ini kita tidak lepas dari kita bicara keunggulan dari teknologi RISA ini ya. Jadi, karena tadi kita bicara cepat, bicara pracetak, pasti akan ada, pertama adalah efisiensi waktu ya, efisiensi waktu dan juga pekerja. Jadi RISA ini kita bisa bangun atau kita bisa rakit ya, untuk tipe 36, konstruksi strukturnya itu mungkin 1 kali 24 jam, 1 kali 9 jam lah gitu, atau 1 hari kerja lah gitu ya, 1 hari kerja untuk tenaga yang memang sudah terampil gitu. Bahkan kalau saya boleh meminjam
slogannya Risa dulu yang disampaikan oleh almarhum Profesor Arif, itu adalah pesan pagi sore jadi Bu kalau Risa itu. Tetapi mungkin ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya, bahwa si panelnya sudah ada di lapangan, aksesoris atau tadi alat penyambungnya sudah siap di lapangan sehingga bisa dirakit dalam waktu cepat gitu ya. Terus yang kedua, panel ini adalah panel ringan gitu ya. Jadi berat panel Risa ini paling berat itu sekitar 48 kg. Jadi bisa diangkat oleh 1 atau 2 orang pekerja lah gitu ya. Dan dibuat dengan bahan bangunan lokal dan tanpa memerlukan alat berat. Jadi itu kenapa Risa itu bisa kita bangun secara cepat. Terus yang ketiga adalah keunggulannya adalah ini sudah teruji tahan gempa. Gitu. Jadi kami sudah melakukan pengujian di mungkin di awal itu di 2004 mengacu pada SNI 1726 tahun 2002 dan kami juga update itu dengan pengujian di tahun 2021 yang mengacu pada SNI terbaru 1726 2019 sehingga saat ini Risa itu tidak hanya bisa kita gunakan sebagai untuk rumah ya, rumah tinggal, tetapi bisa juga digunakan untuk sekolah, bangunan sekolah gitu ya. Jadi fungsinya tidak hanya untuk rumah, tetapi untuk sekolah juga gitu. Iya, menarik sekali gitu ya. Jadi awalnya memang hanya untuk rumah, tapi sekarang sudah bisa dikembangkan begitu ya untuk penggunaan di sekolah. Dan tadi standarnya juga sudah terupdate begitu ya, dan mungkin sudah disosialisasikan juga ke teman-teman pengguna begitu ya. Iya. Di 2021 kemarin itu. Betul. Setelah ini, oke. Jadi mungkin saya bisa menjawab sedikit terkait dengan tadi standar ya. Kami sudah menyusun beberapa pedoman teknis terkait dengan Risa ini. Jadi kami sudah membuat 5 buku gitu ya, buku pedoman. Jadi yang pertama adalah buku pedoman terkait dengan spesifikasi teknis Risanya, panelnya. Yang kedua terkait dengan cetakannya, ya. Buku ketiga terkait dengan bagaimana memproduksi Risanya, panel-panel Risanya tadi, termasuk perawatan dan pengepakan. Dan yang keempat itu kami juga menyusun pedoman teknis terkait dengan bagaimana Risa itu untuk dirakit gitu ya, dirakit dan dipelihara, pemeliharaan secara berkala gitu. Dan yang terakhir ini yang paling penting gitu ya, nanti mungkin dengan di tempatnya Pak Rifi di penerapan gitu ya, terkait dengan kendali mutu panelnya gitu ya. Jadi kendali mutu panelnya bagaimana si aplikator nantinya melakukan kendali mutu sendiri, QC mandiri, dan juga bagaimana pelaksana gitu ya, nanti pelaksana di lapangan, teman-teman perumahan mungkin yang membangun huntap itu bagaimana memeriksa. Dan bagaimana yang terakhir itu pihak yang ketiga itu adalah kami sebagai tim QA atau quality assurance-nya, bagaimana memastikan tadi apa yang diproduksi oleh si aplikator, apa yang diterapkan di lapangan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan dalam pedoman teknis. Oke, berarti dari awal sampai akhir itu teman-teman terus menjaga gitu ya. Betul. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam menyiapkan Risa gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar disiapkan aplikator dan dibangun gitu ya, tapi tetap ada QA tadi ya, quality assurance. Quality assurance. Oke. Oke, siap. Menarik sekali nih penjelasannya. Saya lanjutkan begitu ya ke pertanyaan berikutnya untuk penerapan teknologi Risa gitu. Best practice-nya apakah ada yang sudah bisa dibagikan ke kita, teman-teman PUPR? Iya, tadi kalau kita bicara dengan best practice ya, mungkin kita pengalaman kalau dulu Puskim ya menerapkan rumah-rumah contoh ya gitu ya. Jadi ada beberapa rumah contoh yang sudah kami terapkan di beberapa daerah, contohnya mungkin di Lombok dan di Sulawesi, di Palu gitu ya. Dan ini rumah-rumah contoh itu masih bertahan setelah terjadinya gempa waktu 2018 mungkin ya. Di Lombok 2018, di Palu 2018, ini masih dalam kondisi baik. Jadi setelah gempa gitu. Itu yang mungkin yang pertama, itu pembuktian di lapangan gitu bahwa di Risa ini memang tahan gempa. Terus kedua, mungkin yang best practice yang bisa kami bagikan adalah pada saat penerapan Kampung Deret Petogogan di 2013 gitu ya. Itu dulu almarhum Profesor Arif yang in charge waktu sebagai Kapusditbang, sebagai kepala balai rasanya ya, kepala balai perumahan ya waktu itu sebelum menjadi Kapus, itu
membangun ya, betul ya, melaksanakan programnya Pak Jokowi waktu menjadi gubernur ya. Ya gitu. Jadi ingin menata kawasan kumuh di Petogogan dengan membuat satu kampung deret gitu ya, rusun 2 lantai lah gitu ya. Nah, menggunakan teknologi RISA. Nah, tantangannya adalah di situ bagaimana kenapa RISA dipilih gitu ya? Kenapa RISA dipilih di kampung deret Petogogan ya? Kenapa tidak konvensional gitu ya? Jadi pertama adalah tantangannya bahwa pembangunan harus cepat. Karena itu adalah kampung kumuh dan si masyarakat itu tidak bisa lama-lama di pengungsian ya, atau harus dipindahkan sementara gitu ya. Nah ini jadi antara pembongkaran dan pembangunan itu harus paralel, jadi harus berurutan lah gitu ya, bersamaan gitu. Nah itu adalah kenapa RISA ini dipilih. Yang kedua adalah terkait dengan biaya. Nah waktu itu biaya yang disiapkan oleh pemerintah daerah, Pemprov ya di DKI itu adalah 1,5 juta per meter persegi. Nah jadi untuk tipe 36 kurang lebih sekitar 54 jutaan lah rasanya ya. Jadi untuk membangun satu KK lah, satu unit lah gitu ya. Nah ini dengan konvensional waktu itu dengan waktu yang terbatas hanya 3 bulan rasanya, tetapi pelaksanaan sekitar 4,5 bulan karena ada kendala di delivery panelnya waktu itu. Jadi dilaksanakan total selama 4,5 bulan. Nah kalau untuk dengan konvensional dengan total sekitar 136 unit ya yang dibangun, itu sangat tidak mungkin kan waktu itu dengan konvensional. Makanya dipilihlah RISA. Dan yang ketiga adalah RISA ini sudah terbukti tahan gempa gitu. Jadi masyarakat lebih percaya gitu ya untuk menggunakan RISA, dan buktinya kampung deret Petogogan ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan gitu. Itu mungkin yang salah satu best practice yang terkait RISA, selain yang mungkin di awal waktu Aceh ya gitu 2000 tsunami Aceh, yaitu juga sudah dibangun hampir lebih dari 10.000 unit gitu di sana. Gitu. Itu ya. Mungkin. Wah ternyata sudah seluruh Indonesia ya. Betul. Merasakan, dan mungkin teman-teman PUPR juga yang menyimak di sini juga mungkin bisa melihat tadi lokasi-lokasi yang disampaikan gitu ya, untuk kita memastikan bahwa memang kondisinya masih baik. Gitu. Oke, jadi sudah ini ya, penerapannya sudah kemana-mana ini. Nah, kemudian saya lanjut gini, apakah kemudian ada pengembangan teknologi pracetak lain selain RISA? Ya, kalau terkait dengan teknologi lain, kami waktu Litbang itu mengembangkan beberapa teknologi pracetak lainnya selain RISA. Jadi ada Ruspin gitu ya, rumah sistem panel instan. Ruspin, jadi mirip-mirip dengan RISA lah gitu ya. Jadi sama-sama menggunakan teknologi pracetak gitu ya. Terus yang kedua pengembangannya adalah teknologi Brikon, bangunan interlock konstruksi beton gitu. Jadi itu dikembangkan setelah ya mungkin antar RISA dan RISA, Ruspin dan Brikon ini gitu ya. Jadi sebetulnya kami sudah memiliki 3 teknologi gitu ya untuk terkait dengan rumah pracetak ini. Iya. Berarti tidak berhenti di RISA begitu. Betul. Ya, dan memang ini akan terus mungkin dikembangkan karena menjawab kebutuhan. Betul. Mungkin ya gitu. Mungkin berikutnya kita mungkin diskusi dengan narasumber kita berikutnya. Ini karena dalam menangani kendala logistik begitu ya, ada dan distribusi komponen khususnya untuk penyaluran ke pelosok-pelosok daerah. Nah, ini Pak Rifi mungkin ya, bagaimana cara membangun sistem logistik dan distribusi yang efektif untuk mendukung kelancaran penerapan RISA. Mungkin nanti saya minta juga Pak Dhani untuk menanggapi. Silakan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau mengacu dengan apa yang sudah kita laksanakan, pembangunan RISA hampir di seluruh Indonesia, kalau menurut saya ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap sistem logistik. Jadi mungkin sekarang kita ketahui bersama Pak Dhani ya, di RISA ini ada yang disebut dalam tanda kutip real aplikator, ada yang aplikator pada saat project Bu. Jadi itulah makanya terkadang untuk lokasi pembangunan yang di Sulawesi, di Kalimantan, sebenarnya aplikator unggulannya ya, mohon maaf dari Jawa Barat lah. Masih. Ya, jadi sehingga ke depan itu perlu saya rasa pembibitan aplikator unggul per zona gitu. Jadi ada aplikator unggul yang diciptakan di
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTB, Maluku dan Papua. Jadi kedepannya tidak ada lagi apapun proyeknya ya pasti pertama yang telepon tuh Pak Purwoko gitu ya misalnya gitu. Karena memang dia aplikator yang mumpuni, handal, punya alat cetak yang bagus juga gitu. Nah perlu ke depan menjadi PR kita bersama bagaimana menciptakan Purwoko lainnya di setiap provinsi gitu. Nah tentunya juga yang kedua selain aplikator harus dibarengi juga dengan untuk pelatihan tenaga kerja terampilnya gitu. Jadi itu kan salah satu komponen pentingnya juga. Jadi RISA ini memang tidak sulit, tapi untuk memasangnya perlu keterampilan, perlu orang yang berpengalaman, yang pernah dilatih, dan rata-rata memang tenaga terampil saat ini berasal dari Pulau Jawa. Nah itu yang membutuhkan delay waktu ketika pelaksanaannya itu di luar Pulau Jawa. Nah hal yang terakhir mungkin untuk membantu sistem logistik dan selama ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan melalui Direktorat Rumah Khusus, kita selalu melakukan stocking panel Ibu. Tapi memang penempatannya di daerah-daerah rawan bencana. Seperti tahun lalu itu di Jawa Barat kita ada 1.600 unit, kemudian kalau nggak salah ada juga di Jawa Timur, di NTB, dan lokasi Padang, dan beberapa lokasi lainnya. Jadi memang stocking panelnya sudah dilakukan khusus untuk daerah yang rawan bencana. Saya rasa untuk bagaimana meningkatkan sistem logistik, 3 hal itu ya Bu ya, yang ke depan perlu untuk kita tingkatkan bersama ya Pak Dhani. Seperti itu. Oke, Pak Dhani mungkin ada tanggapan? Oke, mungkin terkait dengan aplikator ini ya, memang betul apa yang disampaikan Pak Rify tadi gitu ya, bahwa aplikator ini yang paling kuat itu memang baru di Jawa gitu ya, tetapi memang sudah kalau dari Sumatera, Jawa, dan mungkin Sulawesi itu sudah ada perwakilan, dan terakhir mungkin NTT itu sudah ada gitu ya. Tetapi memang untuk pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, Maluku, Papua itu memang belum ada aplikator yang berminat gitu ya, atau UMKM yang berminat untuk menjadi aplikator. Mungkin ada tadi betul bahwa aplikator ini tumbuh kalau ada proyek Bu, gitu ya. Kalau ada proyeknya memang mereka akan tiba-tiba ada gitu ya. Nah makanya kami di Direktorat Bina Teknik Permukiman Perumahan itu melakukan pembinaan kepada aplikator yang memang tadi seperti Pak Purwoko ini gitu ya. Jadi Pak Purwoko ini memang dari awal dari 2000 mungkin 2006 2007 ya gitu beliau, atau bahkan dari Aceh juga sudah mulai ikut gitu ya, sampai sekarang itu bisa bertahan karena selalu dapat dapat bukan proyek atau dapat orderan lah istilahnya gitu ya. Dan kalau yang kami lihat dari aplikator yang aktif ini adalah mereka tidak hanya mengandalkan proyek-proyek dari pemerintah, mereka itu juga mengembangkan ke arah swasta gitu ya, bahkan dengan pemerintah daerah gitu ya. Termasuk Pak Purwoko tadi gitu, pemerintah daerah dengan Jawa Tengah itu juga bekerja sama terkait penerapan teknologi ini gitu ya. Selain RISA ada Ruspin juga gitu ya kalau. Nah itulah sebabnya kenapa tadi aplikator. Tapi kami juga di Direktorat Bina Teknik Perumahan ini selalu berupaya untuk yang menciptakan aplikator baru yang memang dia tidak hanya ikut-ikutan gitu ya. Nah, jadi lebih baik aplikatornya sedikit tetapi memang berkualitas daripada aplikatornya banyak memang, tapi tidak tadi yang hanya idle saja gitu ya. Pada saat ada proyek baru ini ya, tapi itu memang sudah masuk ke program kami lah gitu ya. Jadi kalau secara data aplikator yang aktif saat ini adalah sekitar 20 aplikator yang mungkin per Juli 2024 ini sudah ada 20 aplikator yang tersebar di Kota Medan, di Palembang, terus Jakarta, Bogor, Surabaya, Kupang, dan Palu. Nah ini yang mungkin yang Kalimantan, terus mungkin di Sulawesi juga baru aja di Palu saja ya. Untuk Maluku dan Papua ini belum ada gitu ya. Nah ini yang mungkin kita akan dorong. Nah kalau misalnya tadi proyek stokis tadi sudah rutin ya gitu istilahnya, setiap tahun misalnya ada stokis, nah itu mungkin akan bisa menumbuhkan gitu ya. Nah, karena mereka masih bertahan di tadi proyek tadi Bu gitu ya. Berarti itu yang menjadi challenge ya untuk semua itu, UMKM ya, karena sebenarnya ya tadi terutama teman-teman ya yang masih di Kalimantan, Papua begitu ya, atau Sulawesi,
terbuka nih kesempatan untuk mengembangkan teknologi RISA, karena sebenarnya secara kebutuhan tidak hanya untuk gempa ya, sebenarnya untuk masyarakat umum pun bisa begitu ya. Oke, siap. Terima kasih ini penjelasannya teman-teman. Saya lanjut ke berikutnya Pak Rify, begitu. Apa saja ini tantangan utama dalam penerapan teknologi yang khususnya untuk konstruksi di lapangan? Ini terkait teknis, waktu, dan biaya. Silakan. Baik, RISA kalau dari segi struktur itu sudah sangat baik Bu. Kalau kami atau saya sebagai pelaku, sebagai PPK, pemilihan struktur RISA itu sudah jaminan mutu, dalam arti dalam tanda kutip andai pun pengawasan kami lengah, itu dari penyedia jasa tidak mungkin melakukan melakukan semacam pengurangan mutu gitu. Karena ketika mutu beton dikurangi, otomatis pada saat instalasi dia akan patah atau crack gitu. Jadi dari secara sistem tidak banyak kendala gitu. Tetapi menurut saya PR ke depan adalah bagaimana mengekspansifkan RISA ini lebih masif lagi gitu. Seperti contoh tadi kita bahas aplikator ya. Kendala teknis itu kita ke depan perlu mendorong aplikator tuh memiliki satu set molding yang secara jumlah mencukupi. Ketika waktu butuh cepat untuk bangun, tetapi cetakannya hanya ada satu set, satu unit, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk membuat panel itu jadi lebih panjang lagi gitu. Beberapa aplikator unggulan itu mereka sudah punya 4 set Bu untuk membuat cetakan, sehingga dalam satu hari mereka bisa mencetak 4 unit gitu. Jadi sedangkan aplikator lain yang tadi dalam tanda kutip dadakan kadang-kadang pun nggak full satu set, hanya setengah set gitu. Jadi untuk memenuhi satu unit itu mereka butuh berapa hari gitu. Itu yang ke depan kita perlu mendorong aplikator ini mempunyai jumlah alat set cetakan yang mencukupi gitu. Kemudian yang kedua juga selain alat molding tadi, perlu adanya sertifikasi terhadap molding tersebut gitu. Memang juknis sudah ada, di juknis itu sudah sangat lengkap, ukuran cetakannya, spesifikasi itu sudah sangat lengkap. Tapi saya rasa perlu ke depan adanya sertifikasi terhadap molding tersebut gitu. Mungkin di juknis pun atau di kita perlu ditunjuk ya Pak Dani, apakah dari BTTP atau direktur mana yang harus memberikan sertifikasi itu gitu. Dalam arti ketika kami di lapangan menemui aplikator cetakan yang tidak ada sertifikasi, kami tolak gitu. Karena ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan pelaksanaan gitu. Kemudian juga untuk syarat uji lab itu juga harus lebih jelas lagi, dalam arti tiap berapa sampel diambil, kemudian siapa yang harus boleh untuk melakukan uji lab, itu perlu untuk diperjelas juga gitu. Kemudian juga terkait tenaga kerja, menurut kami harus ada sebuah sistem baru, dalam arti meningkatkan akses untuk siapapun bisa mengajukan diri untuk menjadi tenaga kerja gitu. Jadi seperti SIM, kita satu orang pun datang bisa dilayani segera gitu. Nah itu yang mungkin perlu dibikin gitu Bu. Jadi tidak perlu menunggu dulu kelompok atau banyak orang baru bisa membuat sertifikasi, tapi satu orang datang pun dia bisa untuk langsung mendapatkan pelatihan gitu Bu. Apalagi sekarang kan sudah ada e-learning ataupun menggunakan modul pelatihan gitu. Jadi satu orang datang ke eksklusif langsung bisa mendapatkan sertifikasi itu gitu. Jadi itu menurut saya akses seperti itu bisa menambah tenaga kerja terampil, terutama untuk yang di daerah-daerah selain Pulau Jawa ya Bu. Kemudian selain itu juga pada saat pelaksanaan itu saya rasa kami juga sangat perlu Pak Dani izin untuk kita mengusulkan ke Direktorat Bina Konstruksi itu membuat sertifikasi SKT pengawas khusus RISA. Ya. Jadi selama ini memang kita sudah ada kayak pembangunan RISA itu kan tetap menggunakan manajemen konstruksi, tapi inspektornya tetap SKT-nya ya. SKT gedung gitu. Iya. Bukan RISA. Dan tidak tahu soal RISA-nya SKT RISA gitu. Jadi akhirnya ketika pelaksanaan tanda kutip kita apa kata aplikator jadinya. Iya. Tapi kalau ke depan ada SKT RISA itu dibikin,
itu bisa kita persyaratkan dalam lelang kita di manajemen konstruksinya. Dan kedua juga saya rasa bisa meningkatkan mutu karena lebih terjaga lah. Jadi diawasi oleh orang-orang yang memang punya sertifikasi tersebut. Jadi bukan hanya tenaga kerjanya, tapi pengawasnya juga memiliki sertifikasi itu. Nah, tantangan lain menurut saya di lapangan itu terkait dengan antara bagaimana memastikan monolitnya angkur pondasi setempat dengan join sambungan P1 P3 nih Pak. Teknisnya ya. Iya. Karena teruskan contoh seperti di Cianjur, ketika kami butuh cepat, kami harus menyelesaikan 80 unit dalam waktu 3 minggu, sedangkan tanahnya memang tidak siap bangun. Ya, oke, kita melakukan perapian tanah siap bangun itu 3 shift paralel Ibu, tetapi di saat bersamaan RISA ini kan kelebihannya sebenarnya ketika normal, ketika pekerja masih mengerjakan pondasi, itu kita sudah bisa merakit gitu. Iya, apalagi belum melakukan persiapan saja sudah bisa dirakit RISA itu. Jadi ada waktu yang bisa di-cut di situ gitu. Tetapi ketika pelaksanaannya bencana, itu semuanya jadi paralel semuanya. Nah, disitulah yang kita di lapangan itu perlu memastikan bahwa ketika sambungan baut dimasukkan ke dalam pondasi tempat itu harus monolit. Tidak seperti yang sempat kami temui itu, jadi dirakit dulu Pak Dani. Ya, dia ngegantung ya. Jadi angkurnya baru belakangan gitu. Iya, jadi ya. Rigid ya begitu ya, secara struktur. Secara teori sudah benar juknisnya. Cuman mungkin seperti perlu terobosan ya Pak ya. Ketika keadaan bencana semuanya harus paralel. Nah, itu kira-kira seperti apa gitu untuk memastikan bahwa harus monolitnya antara pondasi setempat angkur dengan panel RISA ini gitu. Mungkin ini ya Pak Riffi, ini seperti sudah mau menjawab pertanyaan saya yang harusnya saya pertanyakan, tapi sebenarnya sudah dijawab tadi terkait tenaga kerja tadi ya. Mungkin bisa di follow up mungkin nanti ya Pak Dani terkait tadi sertifikasi untuk memastikan bahwa RISA ini memang disesuaikan dengan pengawas atau orang yang benar-benar mengetahui. Jadi bukan sekedar penugasan dia manajemen konstruksi sementara dia tidak tahu. Kalau hanya tadi bangunan gedung ya agak kurang pas begitu nanti Pak Dani. Mungkin ini menjadi PR nanti karena kita juga harus berdiskusi dengan teman-teman bina konstruksi karena pelatihan tadi yang diminta terkait tenaga yang memang sudah diusulkan tadi untuk kalau bisa seperti ngambil SIM. Segampang itu harusnya siapapun boleh gitu karena ya sebenarnya itu menjadi challenge-nya kita karena kalau pada saat RISA ini sudah ada di mana-mana begitu kan masyarakat kan kita tadi berharap ya UMKM ikut terlibat terutama untuk yang masih belum ada di pulau-pulau se-Indonesia ini ternyata masih ada dan itu harusnya memang menjadi suatu produk yang masif dan sudah bisa dikenal dan harapan kita memang di saat ini nanti teman-teman lebih kenal dengan RISA. Gitu ya. Mungkin ada tanggapan Pak Dani terkait yang tadi disampaikan. Silakan. Ya, memang Pak Riffi ini sangat berpengalaman di bidang lapangan gitu ya. Jadi kalau kami tahu teori, Pak Riffi ini lebih teknis lapangan. Ya, tadi menjawab yang terakhir dulu ya Bu ya, yang terkait dengan standar kompetensi gitu ya. Sebetulnya RISA itu sudah memiliki SKKNI sebenarnya. SKKNI nomor 221 tahun 2018 gitu ya. Tentang standar kompetensi kerja nasional terkait dengan konstruksi gedung bidang pembangunan RISA gitu ya. Di situ memang sudah ada tiga kompetensi lah gitu ya untuk RISA ini. Betul. Jadi SKK-nya tadi ya, SKK itu ada tiga tingkatan gitu. Satu adalah terkait dengan perencana gitu ya, perencana konstruksi RISA gitu ya. Perencana struktur RISA rasanya gitu ya. Terus yang kedua pembuat panel struktur RISA dan yang ketiga adalah perakit panel struktur RISA. Nah, mungkin tadi pengawas itu mungkin di perencana gitu. Nah, mungkin nanti kita coba usulkan menambah kompetensi tadi terkait dengan pengawas gitu ya. Atau kalau memang mau dipersyaratkan perencana harus ikut mengawasi, nah, itu bisa juga begitu ya. Jadi tidak menambah ya. Opsinya dua ya, betul. Menambah pengawas atau perencana diwajibkan mengawal sampai dia terdeliver, mungkin begitu. Nah, ini tantangannya adalah tadi kalau kita mau bikin SIM ya gitu ya, bikin SIM tinggal datang ke Polres gitu ya, atau Polrestabes gitu kalau di Bandung ya, Polrestabes, kita daftar, difoto, tes, difoto dan sebagainya, langsung dapat SIM-nya nih gitu ya.
Nah, dengan aturan yang baru ini untuk mendapatkan SKK tadi, termasuk SKK bangunan gedung gitu ya, itu kan harus melalui LSP nih Bu, gitu masalahnya gitu ya. Kalau dulu bisa di LPJK ya gitu ya, kalau sekarang itu harus melalui lembaga sertifikasi profesi. Nah, untuk LSP RISA ini masih terbatas gitu ya. Jadi rasanya ada 2 atau 3 yang sudah terdaftar gitu ya di LPJK dan sudah bisa melaksanakan sertifikasi RISA ini. Tetapi ya itu tadi yang pastinya berbayar kalau dengan LSP ya gitu ya. LSP berbayar. Tetapi nanti ini terkait dengan pengawas mungkin nanti kita bisa usul Pak Arif ini bagus gitu ya. Dan nanti bisa kita usulkan ke Bina Konstruksi ini gitu ya, terkait dengan kalau BPSDM di ke ASN, ya mungkin ini juga terkait dengan tenaga konstruksi di ke Bina Konstruksi gitu ya. Nah memang sebelumnya Balai Jasa Konstruksi Wilayah ya rasanya yang melaksanakan itu sudah rutin kalau dulu ya. Mungkin sebelum pandemi itu sudah cukup rutin melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait dengan RISA. Nah ini mungkin ini bisa kita dorong kembali lah gitu. Tapi kita fokusnya kepada tidak hanya pekerja ya, pekerja terampil, tetapi juga ke pengawas mungkin nantinya. Seru ya kalau bicara tentang itu, karena memang real di lapangan seperti yang disampaikan, dan kita coba untuk terus mengimprove ke kondisi atau kebutuhannya. Saya lanjut ke masalah perakitan ini ya Pak Rify. Ini ada diperlukan penyesuaian dimensi komponen, itu tadi sempat disinggung begitu ya, baik diameter maupun baut plat penyambung secara mekanis. Nah, toleransi dimensi dari penyesuaian itu dampak terhadap kualitasnya seperti apa? Silakan. Baik Ibu, mungkin sebelum menjawab pertanyaan ini, saya izin menambahkan yang poin tadi mengenai dari sisi biaya Ibu. Jadi kalau RISA itu untuk challenge-nya menurut saya dari sisi biaya, kami coba sempat compare. Dengan RISA full itu kita butuh biaya dengan anggaran 2023 itu sekitar 27 juta Bu. Kalau kita compare dengan konvensional, itu 48 juta, jadi bedanya hampir cukup jauh ya, 30 dan 35% sendiri gitu. Dengan catatan kalau RISA menggunakan pondasi setempat, kalau konvensional dia pondasi menerus. Nah itu dari sisi biaya sudah sangat jauh lah untuk efektif lah. Tapi juga ada tantangan lain, bagaimana kita perlu ke depan tuh perlu mengembangkan kemampuan finansial dari aplikator ini. Ya. Jadi ketika RISA mau dimasifkan, berarti kan butuh biaya yang lebih besar. Untuk menyediakan. Iya, untuk menyediakan, dan aplikatornya juga harus siap. Nah, apalagi ini kan aplikator ini memang segmennya masih UMKM ya. Jadi artinya apakah ke depan kita perlu kerjasama dengan DJPI untuk memberikan kemudahan akses aplikator ini di perbankan gitu. Karena contohnya seperti tukang bakso kan nggak punya akses Bu untuk kredit rumah. Tapi kan tidak semua tukang bakso tidak mampu. Ada tukang bakso yang dia mampu, tapi tetap tidak punya akses karena nggak punya slip gaji yang reguler lah. Nah itu yang menurut saya selain teknis tadi, ada tantangan biaya yang pasti mengikuti apabila ini RISA memang mau kita bikin secara masif, dan memang teknologi bagus sebenarnya Bu untuk pelaksanaan ke depan. Kembali lagi ke masalah toleransi ya. Kalau sebenarnya permasalahan ini sudah sempat kita diskusikan ya Pak ya. Betul. Dan sempat juga sudah ada solusinya rasanya. Iya, sudah ada solusinya juga. Jadi kalau secara buku 1 di Juknis yang tahun 2021 memang lebar panel P1 itu 10 cm. Tetapi kalau kita mengacu ke buku 2 cetakannya ya, buku cetakan itu memang lebarnya itu 10 cm tapi bruto. Dikarenakan ada bajakan UMP itu di lapangan ada toleransi sekitar 2 sampai 3 cm Bu. 3 mili. 3 mili ya, 3 mili. Sehingga 10 cm itu toleransinya jadi plus minus 5 ya Pak ya. Betul. 5 mili ya, bukan senti ya. Mili Bu. 5 mili Bu. Jadi tidak 10 cm bisa 9,85, 9,7 selama panjang range itu masih terpenuhi. Nah itu hanya berlaku untuk P1 setahu saya Pak Dani. Tapi untuk P2, P3 tidak ada toleransi. Jadi menurut saya sepanjang kemudian bagaimana dengan kualitas, sepanjang tadi P1-nya tetap masuk dalam range 9,5 sampai 10 cm, P2-nya tidak ada toleransi, P3 tidak ada toleransi, tidak terpengaruh terhadap pemasangan perakitan ya Bu. Dan kalau kualitas lebih ke bagaimana kami memastikan mutu betonnya itu sesuai. Jadi kalau di kita kemarin dari Cianjur itu setiap turun kita hammer test dulu, kita cek apakah
memenuhi, dan yang di bawah K300 kami reject gitu. Lebih ke itu kalau untuk dimensi maupun kualitas itu. Berarti toleransinya juga ada batasnya, Ada, begitu, ya. dan ada juga yang tidak diizinkan untuk toleransi, begitu ya. Dan juga dilakukan rutin mungkin ya pengecekan tadi kualitas mutu beton yang kita harapkan. Mungkin itu diskusi kita, Ya, Bapak-bapak sekalian. Silahkan. Nah, ini terkait dengan toleransi tadi gitu ya, memang sudah kami pastikan ya tadi terkait toleransi tebal ya, terutama ya tadi UNP-nya memang pakai UNP 100 gitu ya, dan toleransi sesuai SNI itu plus minus 2 mili rasanya gitu ya, plus minus 2 mili. Tapi ada apa, mangkok itu ya, plat mangkok itu 3 mili gitu ya, sehingga jadi 5 mili tadi gitu ya. Jadi memang jadi 95 mili. Sebenarnya harusnya cuma 2, cuma karena memang kondisinya ada plat tadi kurang lebih. Nah, tetapi kami sudah update sebetulnya di pedoman teknis yang terbaru gitu ya, karena memang itu akan menjadi masalah di lapangan gitu ya. Karena pemeriksa kan tidak mau tahu ya, Pak. Iya, dibilang 10 cm ya. Tidak mau tahu gitu. Pemirsa tidak mau tahu. Nah, ini untuk menghindari hal yang sama gitu. Jadi kami sudah membuat pedoman tadi ya, mengupdate pedomannya itu menjadi full 10 gitu ya. Oke. Jadi toleransinya hanya 2 mili gitu. Jadi memang sesuai standar plat cetak itu toleransinya hanya 2 mili sebetulnya gitu ya. Jadi terkait ketebalan maksimal. Terkait ketebalan atau terkait panjang dan lebar gitu ya. Nah, itu dengan tapi tadi harus ada modifikasi di cetakan yang sudah ada nih gitu ya. Kalau cetakan baru mungkin bisa dibuat dengan disesuaikan, tapi kalau cetakan yang lama, nah ini yang perlu kita sosialisasikan kembali terhadap terhadap toleransi tadi gitu ya. Nah, sehingga itu tidak menjadi lagi masalah nanti di lapangan gitu. Karena tadi aplikator ini kan masih UMKM ya, tadi UMKM terkait pembiayaan, betul itu memang pembiayaan mereka terbatas gitu ya. Jadi kalau tidak ada sokongan investor yang cukup kuat, nah ini mereka biasanya kolaps pada saat dapat proyek yang besar, biayanya yang ini nih nggak siap gitu ya. Nah, makanya sebetulnya secara plat cetak itu secara industri ya, memang harus masuk di industri besar gitu ya, tidak di ya, makanya kita punya program ya, ini aplikatornya harus naik kelas lah istilahnya ya, naik kelas, tidak hanya UKM tetapi dia juga harus tanda kutip bekerja sama dengan industri gitu ya, sehingga tadi dari segi produksi, karena RISA ini kan tergantung dari jumlah cetakan. Tadi kapasitas produksi tergantung si aplikator punya cetakan berapa set nih gitu ya. Satu set itu untuk tipe 36 ya. Tadi bicara satu set tipe 36 berarti si aplikator harus punya sebanyak 138 pieces. Jadi tadi kalau untuk tipe 36 itu P1 itu 78 piece ya. Terus untuk P2 30, P3 30. Itu khusus untuk yang satu lantai. Gitu. Jadi harus punya 138 piece gitu dari P1, P2, P3. Nah, kalau tadi punya 4 set, berarti kalau 4 kali 138. Nah, itu memang secara produksi tergantung nanti di dukungan SDM-nya nih, dukungan pekerjanya gitu ya. Itu bisa mencetak satu hari itu 4 unit gitu ya. Sehingga dengan target dari teman-teman perumahan ini yang hariannya gitu ya, itu harus sekian. Nah, ini itu bisa terpenuhi. Dan sebetulnya yang di pedoman kami untuk cetakan itu adalah itu sebagai contoh, salah satu contoh lah, sebagai salah satu acuan awal gitu ya. Jadi kalau dalam hal aplikator punya inovasi nih terkait cetakan yang dia bisa cetak, tadi kan karena kita bicara industri nih, sekali nyetak jadi 6 piece misalnya ya. P1 itu tidak hanya satuan, tapi ya langsung 6. Kami pernah lihat di NTT rasanya kemarin ada satu aplikator yang menggunakan cetakan langsung 6 gitu ya, 6, dan itu tetapi pada saat produksi harus ada alat berat, harus ada crane, mobile crane lah minimal untuk mengangkat cetakannya tadi gitu ya. Jadi memang ada modal tambahan tadi ya untuk menyewa alat crane. Tetapi yang kami tekankan adalah di sini kami tidak masalah inovasi tadi selama produksinya memenuhi lah misalnya gitu. Yang kami tekankan adalah hasilnya, outputnya, si panelnya tadi sesuai dengan standar teknis tadi.
ketebalannya sesuai dengan toleransinya, tentu saja dimensinya, jarak bautnya, sehingga pada saat pelaksanaan di lapangan itu tidak ada lagi kepresisian yang diragukan gitu. Jadi kami sebetulnya bebaskan kepada aplikator untuk bisa berkreasi, berinovasi terhadap cetakan ini. Tetapi yang standarnya, yang sebagai acuan awal adalah di pedoman teknis yang satuan tadi gitu, Bu. Begitu sih sebetulnya, ya kita masih mendorong aplikator ini buat naik kelas lah istilahnya. Kita ikut mendukung kalau itu Pak Dhani. Cuman masalahnya tadi kan ini ada petunjuk teknis yang sudah diupdate. Betul. Nah, kalau boleh kita nitip nih, karena tadi baru cuma 20 ya kan aplikator, bisa kali mereka langsung diinformasikan tanpa harus membuat acara besar yang sosialisasi atau apa. Karena buat kita ya tadi cuman 20, dan kalau mereka tidak bisa kita yakini sesuai ngikutin yang standar sudah teman-teman di Cipta Karya update gitu. Nah, ini buat saya jadi pelaksana di lapangan PR lagi begitu. Nanti mudah-mudahan bisa diselenggarakan Pak, dan dipastikan bahwa 20 aplikator tadi memang sudah memenuhi kebutuhan. Kalau nggak kita nanti kembali lagi nih ke isu awal gitu kan, masalah dimensi, masalah toleransi dan sebagainya. Mungkin itu masih ada yang mau ditambahkan? Pak Rify, cukup? Ya, mungkin nanti kalau memang sudah ada jenis barunya Pak, teman-teman di lapangan, terutama PPK di perumahan, mungkin nanti kita perlu untuk disosialisasikan. Dan tadi, kalaupun teman-teman kami PPK sudah pintar Pak di lapangan, aplikatornya tolong gitu, supaya nyambung. Jangan sampai kita menuntut hal yang mereka belum terinformasikan, mungkin itu. Jadi mungkin bisa kita selesaikan, sangat menarik diskusi, dan mungkin untuk mengakhiri pembicaraan ini saya butuh pesan dari teman-teman narasumber, bagaimana prospek penerapan RISA ini, kemudian bagaimana RISA ini bisa mendorong pembangunan berkelanjutan untuk perumahan, dan upaya meningkatkan edukasi tadi juga menjadi bahan kita, kemudian sosialisasi, dan juga memanfaatkan untuk menyampaikan keunggulan RISA ini kepada masyarakat, khususnya nanti yang digerakkan oleh generasi muda PUPR di masa yang akan datang. Kira-kira pesan yang akan disampaikan apa? Selain autokritik tadi ya, banyak yang PR kita harus kerjakan. Saya silakan Pak Dhani dulu mungkin. Baik, kalau terkait dengan pesan terkait RISA ya ini Bu ya, ya mungkin kami sebagai Direktorat Teknis yang pembina lah istilahnya, pembina para aplikator ini ya, ini kami terus berusaha gitu ya. Kami terus berusaha untuk meningkatkan bagaimana tadi sosialisasi atau pemahaman, baik tidak hanya untuk aplikator berarti sekarang ya, berarti dan untuk pada generasi muda PUPR ini juga gitu ya. Jadi kami memberikan bimbingan teknis sebetulnya, karena sesuai dengan tusi kami memberikan bimbingan teknis kepada para aplikator, dan mungkin nanti juga akan terbuka kepada teman-teman generasi muda PUPR ini, supaya tadi pada saat di lapangan, teman-teman ini terjun ke lapangan dan melihat RISA tuh jangan sampai, wah ini apa nih, binatang apa ini gitu ya. Nah ini supaya mereka bisa mengenal lah, minimal mengenal teknologinya, mengenal bagaimana sistemnya gitu ya. Dan tadi keunggulan-keunggulan RISA itu seperti apa, sehingga mereka tidak kaget lah gitu nanti. Nah ini nanti seperti Pak Rify tadi sampaikan gitu ya. Di lapangan ini banyak permasalahan-permasalahan RISA yang tadi autokritik ke kita ya, nanti kita tetap terus meningkatkan bagaimana kita memperbaiki dan bisa mengatasi tadi terkait dengan teknologi ini gitu ya, sehingga di lapangan sudah bisa terselesaikan dan juga terbangun dengan baik gitu ya. Itu mungkin nanti terkait bimbingan teknis, terkait pembekalan dan sebagainya, itu menjadi program kami selanjutnya lagi. Terima kasih Pak Dhani. Pak Rify silakan untuk terkait prospek masa depan RISA dalam mendorong pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya sangat menarik nih Bu. Mungkin saya akan coba bahas dulu mengenai strategisnya industri properti perumahan gitu. Jadi kalau kita saya mengacu ke data ya dari Kadin tahun 2023, ternyata industri properti itu menyumbang 14,6% sampai 16,3% dari produk domestik bruto Indonesia per tahun, atau setara hampir 2,3 sampai dengan 2,8 triliun per tahun. Artinya ada pangsa pasar di sana untuk industri properti.
Selain itu juga industri properti ini merupakan salah satu elemen penggerak Bu untuk ekonomi nasional dan memberikan multiplier efek pada 185 industri lainnya. Contoh saja RISA aja tuh kalau kita breakdown komposisinya banyak sekali gitu. Dari mulai beton, material semen dan besi dan segala macamnya gitu. Kemudian juga melibatkan tenaga kerja yang masif sebenarnya kalau kita maksimalkan. Nah, terkait dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, jadi kan sampai dengan saat ini kebijakan penyediaan perumahan itu merupakan lanjutan ya Bu ya dari kebijakan yang sebelumnya, dimana sejak tahun 2015 itu kalau nggak salah kita sudah mencanangkan program strategis program 1 juta rumah mohon izin. Nah, di situ ada 3 strategi nasional. Strategi pertama itu pemerintah membangun sendiri rumah untuk MBR, kemudian kedua pemerintah memberikan pendekatan dari sisi supply, dari sisi demand. Jadi kalau yang membangun sendiri itu dari sisi supply-nya, seperti kita membangun rumah susun, rumah khusus, kemudian juga PSU dan lain-lainnya ataupun swadaya. Tetapi untuk RISA ini sebenarnya masuknya segmentasinya di rumah khusus. Kemudian di strategi yang kedua tadi kita pendekatan dari sisi demand, jadi bekerja sama dengan pengembang, masyarakat yang mau mengajukan rumah itu mendapat kemudahan pembiayaan dan perizinan, tapi yang membangun rumahnya langsung pengembang gitu. Dan yang terakhir itu kita tidak memberikan subsidi apapun, tapi memberikan kemudahan relaksasi pembangunan. Nah, mengacu ke 3 strategi tersebut dan kita juga melihat masih banyaknya kesenjangan orang yang tidak memiliki rumah ya Bu ya, yang masih menjadi PR kita bersama. Menurut saya disitulah potensi RISA Bu. Ya. Kalau tadi kita menilik ke biaya untuk membangun rumah konvensional dan RISA saja itu selisihnya hampir 35%. Jadi bayangkan kalau kita menggunakan RISA, pagu anggaran yang disediakan bisa lebih efektif lagi, bisa lebih optimal lagi. Tetapi ini perlu dibantu dengan perkuatan law enforcement. Contoh misal untuk pembangunan rumah khusus semuanya diwajibkan dengan RISA misalnya. Memang sekarang sudah banyak penggunaan RISA itu segmentasi masih bencana ya Bu ya. Tapi kan kita juga ada pembangunan spam, kemudian ada juga yang pembangunan di daerah tertinggal di Papua, kemudian juga ada pembangunan rumah terdampak program pemerintah. Nah itu menurut saya kalau nanti kedepannya diterapkan dengan kewajiban RISA akan lebih baik lagi dari sisi pembiayaan maupun dari sisi kualitas. Kemudian penguatan kebijakan lain menurut saya dari sisi tadi yang strategi kedua. Jadi bisa saja kita mewajibkan pengembang untuk menggunakan RISA gitu. Iya, dalam tanda kutip dari sisi biaya pengembang juga lebih ekonomis, kita juga dari sisi pemerintah mutunya lebih terjaga gitu ya, sehingga ke depan RISA bisa hidup semakin masif lagi. Iya, kolaborasi ya antara pemerintah sama swasta yang pasti maunya cepat dan murah. Nah itu yang law enforcement yang mungkin ke depan perlu untuk dirumuskan, nah, tapi juga tetap perlu diimbangi sama kemampuan daya saing aplikator RISA ini, terutama dari sisi pendanaan ya, karena kan apabila tadi hal yang saya jelaskan dilaksanakan, pasti kan demand-nya akan meningkat. Iya. Dan otomatis ketika demand meningkat, seharusnya aplikator bibit unggul dengan sendirinya tumbuh ya Pak. Bukan hanya aplikator dadakan hanya karena sebuah kegiatan. Iya. Nah terakhir kalau untuk Genmood, menurut saya apa yang dilakukan saat ini juga sudah sangat baik Bu. Jadi berupa talk show, tetap harus ada diklat secara berkala ke Genmood kita PUPR. Kemudian juga penggunaan e-learning. Nah yang terakhir nih, saya punya usul bagaimana kita menggunakan influencer Bu untuk memperkenalkan RISA gitu. Seperti contoh kemarin pada saat penanganan bencana begitu Cianjur selesai itu, kami didatangi oleh Biro Kompu, dibikin video, kemudian video itu di-share lah bagaimana menggunakan segala macam. Nah saya punya usul apakah mungkin lebih baik pada saat pembuatan itu kita menyatakan influencer misalnya yang punya massa, yang mempunyai follower yang banyak gitu. Jadi oke lah memang ketemunya dalam keadaan bencana, tetapi kan di situ kita bisa memperlihatkan bahwa dengan RISA ini kita bisa membuat suatu kehidupan yang lebih baik lagi, rumah yang layak huni dan sehat juga tentunya. Jadi selain diklat, penggunaan influencer juga mungkin ke depan bisa kita libatkan untuk lebih mengembangkan RISA lagi secara nasional. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, ada lagi teman-teman? Cukup? Ya, cukup Bu. Oke, ya jadi begitu ya, teman-teman kita sudah mendengarkan begitu ya
talk show yang harapannya diskusi ini bisa memberi wawasan dan inspirasi, terutama tadi Gen Mood begitu ya, terus kemudian banyak ide yang disampaikan begitu ya, supaya ada secerca harapan untuk melakukan solusi untuk perumahan yang lebih baik di Indonesia dan juga dalam strategi dalam penerapan di lapangan. Karena terus terang yang kita kerjakan, yang teman-teman PUPR kerjakan selama ini memang masih perlu dikembangkan dan sudah didengar langsung tadi. Mudah-mudahan talk show ini juga tidak hanya menjadi pembelajaran, tapi teman-teman yang punya ketertarikan mungkin bisa meneruskan nanti diskusi kita ini, karena kebetulan teman-teman kami di sini ini tadi sudah sangat ahli untuk bisa menjawab. Jadi dipersilakan untuk nanti berkomunikasi lebih lanjut dengan kami. Terima kasih sekali lagi dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan mari kita sama-sama mewujudkan impian rumah layak huni bagi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.